Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan hari ini perdana ya Ummahat ini mengadakan kajian ya untuk di tahun ajaran ini. Mudah-mudahan inilah tanda kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Indikatornya kalau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi ilman ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya maka Allah akan memberikan kemudahan ya dengan ilmu yang dipelajarinya itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan nikmat Allah memberikan kesempatan kita untuk hadir di tempat ini tanda ya kebaikan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atau di dalam hadis yang lain ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita, maka yufaqihu fiddin ya, Allah akan memberikan pemahaman dalam urusan agama. Dan kita tidak mungkin bisa memahami agama ini kalau memang kita tidak hadir di majelis-majelis ilmu. Maka hadirnya kita di sini ya, mudah-mudahan ini termasuk ya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atau di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," jika Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan dari hambanya, ista'malahu, maka Allah akan mempergunakannya ya. Maka para sahabat bertanya, wa masta'malahu, atau dalam riwayat yang lain, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah mempergunakan hambanya itu wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqhu li'amalin salihin qoblal maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada hamba tersebut sehingga dia melakukan amal soleh sebelum meninggalnya, nah, maka amal soleh, duduknya, hadirnya kita di majelis ilmu ini, di masjid ini, yang mudah-mudahan inilah taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ya hari ini. Maka kita harus senantiasa bersyukur ketika kita punya kesempatan untuk melakukan amal soleh, apapun itu amal solehnya ya. Setiap hari ketika kita harus mengantar anak-anak kita ke kutab ya, jarak yang dekat atau ada yang jauh ya,
Maka kalau kita yakini, bisa jadi inilah jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal soleh ya, melalui ya pendidikan ini ketika kita mengantar anak-anak kita ke kutab ya, sebelum kita meninggal ya, sebelum kita meninggal. Nah, ini yang harus nantiasa hadir dalam diri kita, keyakinan ini bahwa apapun kebaikan, apapun amal soleh yang kita lakukan ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatannya kepada kita, ya maka maksimalkan kebaikan itu ya, maksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Ya, itulah makna dari ista'malallahu bi'abdihi ya. Allah mempergunakan hambanya ya, Allah mempergunakan hambanya ya. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa melakukan sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan ya, terlebih yang berkaitannya dengan ilmu ya. Tadi disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yaltamisu fihi ilman ya, apapun yang yaltamisu itu bersentuhan, apapun yang bersentuhan dengan ilmu ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Anak-anak kita yang belajar ya, kita hanya sekedar mengantar anak-anak kita, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala pun akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena interaksi kita ya, iltimas kita ya dengan ilmu ya, interaksi kita dengan ilmu ya. Terlebih ya anak-anak kita yang memang kita antarkan untuk belajar ya, untuk thalabul ilmi ya, sebagai amal jariah kita ya, sebagai amal jariah yang pahalanya akan senantiasa mengalir meskipun nanti kita telah wafat, telah meninggal. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini ya, saya pribadi ya pertama kali ya di masjid bersama ummahat ya di Kutab Al-Fatih Bogor ini, bahagia ya, sangat bahagia Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ya kepada saya bisa berkumpul ya, duduk dengan ahli ilmu insyaallah ya, baik di kutab ya, dengan para asatid ya, dengan anak-anak, dengan santri-santri, atau di sini ya dengan ummahat, atau mungkin dengan para ayah ya. Kesenangan yang sangat luar biasa ya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan itu kepada saya ya khususnya, dan selalu ingat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi ya, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajabat mahabbati ya, seorang hamba itu berhak mendapatkan cintaku ya, berhak mendapatkan cintaku lil mutahabbina fiyya ya, untuk orang-orang yang senantiasa saling mencintai karenaku. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirnya kita di tempat ini, kita tanamkan rasa cinta kita kepada sesama kita ya, kepada saudara-saudara kita ya. Kalau tema ukhuwah ini kan ya kaitannya dengan saudara-saudara kita ya, saling berkasih sayang ya, saling mengingatkan, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Tapi yang harus ingat bahwa tujuan ya ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama, selain dari kita ingin mendapatkan cinta kasih sayang dari saudara kita, jangan lupa bahwa ini harus kita jadikan sebagai wasilah kita mendapatkan ridha Allah ya, sebagai wasilah kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala ya. Karena nanti hakikatnya persaudaraan antara sesama mukmin, sesama muslim itu ya, persaudaraan yang ketika dia bersama-sama itu tidak hanya di dunia ya, tapi kebersamaannya itu, persaudaraannya itu bisa dia bawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Banyak ya kalau orang-orang yang mungkin berteman dekat ya di dunia ini, tapi ternyata tidak mengantarkannya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus senantiasa ada pada diri kita ketika kita berukhuwah, ketika kita bersaudara ya, saling mengasihi, saling tolong menolong dengan saudara kita, maka kita jangan lupa bahwa mudah-mudahan ini wasilah kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya ya. Berhak hambaku itu mendapatkan cintaku ya ketika dia itu saling berkasih sayang,
saling mencintai karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Maka cintanya kita untuk saudara kita ya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian lanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala, walil mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduknya itu, bermajlisnya itu fiyya, karena aku ya, karena aku. Maka ini harapannya mudah-mudahan tadi saya katakan saya sangat bahagia ketika mendapatkan kesempatan bisa duduk di sini. Ya bukan berarti saya memiliki ilmu yang mungkin jauh lebih berilmu daripada bunda ummahat yang ada di sini. Bisa jadi ummahat atau bunda di sini yang ilmunya justru jauh lebih banyak daripada saya ya. Tapi yang saya harapkan bahwa saya ingin menjadi bagian orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita duduk di majelis ini, lil mutajalisina fiyya. Karena kata Allah, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya ya. Ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wajabat mahabbati, hamba tersebut berhak mendapatkan cintaku. Ya, ini motivasi yang harus nantiasa kita hadirkan. Duduknya kita di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar karena nggak enak kalau nggak hadir ya, nggak pernah hadir atau diajak sama teman nggak hadir dan lain sebagainya, enggak ya. Tapi duduknya kita di majelis-majelis ilmu itu ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hambanya, apalagi yang dicari oleh hambanya ya. Apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh hambanya ketika sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebahagiaan yang akan dia dapatkan baik di dunia ataupun di akhirat ya. Kemudian ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, yang ketiga selain tadi orang yang saling mencintai karenaku, karena Allah, kemudian yang saling duduk di majelis ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga walil mutazawirina fiyya ya, dan orang-orang yang saling mengunjungi karena aku ya. Jadi saling berkunjung ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sedang sakit contohnya ya. Kemudian teman-temannya datang berkunjung ya, menjenguk temannya tersebut ya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sama, wajabat mahabbati. Dia berhak untuk mendapatkan cintaku ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qutsinya, walil mutabadzilina fiyya. Orang-orang yang saling mengerahkan, memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala pun sama, dia berhak mendapatkan cintaku ya. Mutabadzilina, saling mengerahkan, memberikan itu ya sifatnya umum, baik materi ataupun non materi ya. Saudara kita kesulitan, kemudian kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kerahkan, kita berikan untuk membantu saudara kita, maka itu insya Allah akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Atau sifatnya mungkin nasihat, ilmu ya, kita punya ilmu ketika kita hadir dari Ustadz Fulan ya, ilmu tersebut mungkin bisa kita sampaikan kepada saudara kita, nasihatnya bisa kita amalkan ya, kita sampaikan kepada teman kita, itu pun sama ya, ketika kita saling mengerahkan apa yang kita miliki karena Allah Subhanahu wa taala pun sama ya, kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan tema ukhuwah ya, persaudaraan ya. Al-ukhuwah fillah ya, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat, karunia yang sangat luar biasa besarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya Allahu azza wa jalla fi qulubil mukhlishina min ibadih ya. Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan rasa cinta ya kepada hamba-hambanya sehingga dia saling mencintai, kemudian bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang yang mendapatkan nikmat ini ya. Wal asfiya min awliyai, selain hamba-hambanya ya, orang-orang yang beriman ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memilihkan orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanamkan rasa cinta pada hatinya sehingga saling mencintai bersama saudaranya. Nah, ini
orang-orang yang mendapatkan keistimewaan, dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri ya. Bahkan di surat Al-Anfal ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Ya, kalau seandainya kita mengeluarkan harta kita ya, sebanyak apapun harta yang kita keluarkan semuanya untuk bisa menyatukan, melembutkan hati saudara-saudara kita, ya tidak akan pernah kita mampu ya dengan harta-harta kita. Kenapa? Karena hakikatnya yang melembutkan hati kita, yang melembutkan hati saudara-saudara kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha allafa bainahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan hati-hati kita sehingga kita saling berkasih sayang, saling berlemah lembut sesama orang-orang yang beriman. Nah, ini karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri. Atau di ayat yang lain, surat Ali Imran ayat ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum," dan ingatlah oleh kalian ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kalian. "Idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum," yang mana kalian itu dulu a'daan ya, saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan hati-hati di antara kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Ya, maka kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara bi ni'matihi ya, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, ketika kita punya saudara ya, ketika kita berkasih sayang, saling mencintai dengan saudara kita, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, surat Ali Imran ayat 103 itu ya, kalau kita lihat memang ya sejarahnya panjang ya, bagaimana Islam itu hadir memang untuk menyatukan umat ini ya. Ininya indahnya Islam. Kalau lihat sejarah ya, sebelum kedatangan Islam, bagaimana orang-orang itu saling bermusuhan ya. Orang-orang Romawi dan Persia mereka bermusuhan ya. Kemudian di Madinah ada suku Aus dan Khazraj ya, mereka pun bermusuhan. Mekah apalagi ya, Mekah apalagi, orang yang paling kuat di antara mereka yang berkuasa gitu kan. Itu sebelum kedatangan Islam. Tapi syariat Allah Subhanahu wa taala, setelah Islam itu datang, Islam mengajarkan kita untuk saling berukhuwah, saling bersatu ya. Nah, maka persatuan inilah yang nanti hadir di tengah ya umat-umat ini, tentunya melalui baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus. Jadi Islam itu sangat indah ya. Kalau sekarang banyak Islamfobia ya, yang takut atau Islam dicap dengan radikal, intoleran ya, dan lain sebagainya ya. Kalau kita pahami bagaimana sejarah, justru sebaliknya ya, bahwa Islam itu agama yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk senantiasa bersatu, bukan hanya dengan orang-orang yang beriman, bahkan dengan orang-orang kafir sekalipun ya, kita diatur ketika bermuamalah bersama mereka ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, orang-orang Yahudi ya, yang tinggal di Madinah kan, mereka bisa hidup ya, bisa hidup ketika umat Islam ketika itu bisa menguasai Madinah ya, ada piagam Madinah, ada perjanjian Madinah, dan orang-orang Islam akan senantiasa mentaati janji aturan yang sudah mereka buat ya. Tapi sebaliknya orang-orang kafir kan tidak seperti itu ya. Orang-orang Yahudi berapa kali mereka melanggar perjanjian dengan umat Islam. Artinya memang yang senantiasa melanggar persatuan ya, itu bukan orang-orang Islam, tapi justru sebaliknya, orang-orang kafir. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana sejarah Islam itu memang sangat indah, dan hari ini harusnya ya, ketika secara kuantitas umat Islam itu sangat banyak, harusnya peradaban ini ya ada di tangan kita kaum muslimin. Kalau memang kita itu mampu berukhuwah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita mampu bersatu ya, saling mencintai sesama mukmin ya, tentunya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Tapi mirisnya hari ini justru secara kuantitas jumlah kita yang banyak, tapi justru kita sendiri yang berpecah belah ya.
perbedaan apapun itu ya, khilafiyah masalah ibadah atau mungkin berbeda ormasnya ya dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu yang justru ditonjolkan sehingga perpecahanlah yang terjadi di masyarakat kita hari ini ya, bukan persamaannya yang kita cari, bukan persamaannya kemudian yang kita kuatkan sehingga kita itu saling bersatu selama memang ya akidah kita itu sama ya, akidah kita sama ya. Urusan khilafiyah dalam masalah fikih atau mungkin beda ormasnya dan lain sebagainya harusnya tidak menjadikan kita itu untuk saling bertengkar, bermusuhan dan lain sebagainya ya. Itu hakikatnya ya, Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana indahnya persatuan ya. Tentunya tadi ya, ketika kita memang berislam sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di surat Al-Hujurat contohnya, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur persaudaraan ya sesama kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum ya, wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman itu ya, mereka itu bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya ya, innama di sini dalam ilmu bahasa namanya al-hasr. Al-hasr itu pembatasannya. Innama sesungguhnya hanya ya, hanya al-mu'minuna, orang-orang yang berimanlah ya, itu mereka itu ikhwah ya, bersaudara. Nah ini firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-10 surat Al-Hujurat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu dia itu bersaudara ya. Fa aslihu baina akhawaykum ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu fa aslihu ya, islahlah ya, damaikanlah, perbaikilah hubungan baina akhawaikum, antara kedua saudaramu ya. Nah, ini tugas kita semua ya, tugas kita semua untuk menjaga persatuan umat ini, untuk menjaga ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ya. Kita diminta untuk senantiasa menjaga ukhuwah persatuan ini ya. Fa aslihu baina akhawaikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun ya. Mudah-mudahan engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat ya, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di ayat 10 ya. Di ayat 9-nya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika dua kelompok orang minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka itu berselisih, mereka itu berperang ya, fa aslihu bainahuma ya, maka damaikanlah antara keduanya. Nah ini ya, jadi Islam itu sangat menjaga persatuan. Ketika ada yang berselisih, ketika ada yang bertengkar, ada yang berantem, tugas kita apa? Kita harus menjaga persatuan itu. Fa aslihu bainahuma fa in bagot ihdahuma 'alal ukhra ya. Bahkan sangat tegas sekali kata Allah Subhanahu wa taala, fa in bagot ya ihdahuma 'alal ukhra. Jika bagot itu secara bahasa itu pemberontak ya, pemberontak. Jika salah satu dari keduanya itu enggan untuk didamaikan ya, faqatilu allati tabghi hatta tafi ila amrillah ya. Sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah satu dari keduanya itu menolak, enggak mau, melanggar perjanjian terhadap saudaranya yang lain, maka faqatilu, perangilah ya, perangilah mereka ya, sehingga mereka itu kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa qisitu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka sudah kembali ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau
pertengkarannya sudah mulai surut dan lain sebagainya, mereka sudah damai, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian berlaku adil kepada mereka, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini ayat ke-9 di surat Al-Hujurat, ya. Kalau kita lihat sabab nuzul dari surat ini, bahwa dari Anas, ya, riwayat dari Anas bin Malik, suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau pergi ke rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini tokoh munafik, ya, seorang munafik. Maka ketika itu Rasulullah ketika pergi naik keledai ke rumah Abdullah bin Ubay, ya, Abdullah bin Ubay berkata, ketika Nabi sudah sampai, Abdullah bin Ubay berkata, nyahlah engkau dariku, ya, pergi dariku. Maka kata si Abdullah bin Ubay, nyahlah engkau dariku, sungguh aku itu telah terganggu dengan bau busuk keledaimu ini, ya. Nah, ini perkataan yang sangat luar biasa kasarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka mendengar perkataan dari Abdullah bin Ubay ini, seorang Ansor, ya, berkata, demi Allah, ya, justru keledainya Nabi Muhammad SAW ini jauh lebih harum daripada baunya engkau, ya, daripada bau dirimu sendiri, ya. Nah, ini sahabat Ansor yang tidak terima nabinya, ya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala hinakan oleh seorang munafik tadi, Abdullah bin Ubay. Nah, mendengar ucapan itu, maka orang-orang anak buahnya si Abdullah bin Ubay ini marah, ya. Maka sehingga ketika mereka marah, kedua belah pihak ini akhirnya terjadi perkelahian, ya, pertengkaran, ya. Ketika itu maka turunlah surat Al-Hujurat ayat ke-9 ini, ya. Ini berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, ini salah satu riwayat yang menyebutkan sabab nuzulnya surat Al-Hujurat ayat 9. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menjaga persatuan, ya. Ketika orang-orang mukmin itu bertengkar, ya, berantem, berkelahi, maka tugas kita untuk menjaga ukhuwah itu, menjaga persatuan itu, ya. Meskipun tadi, ya, ini adalah tokoh munafik, ya. Atau riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain dari As-Suddi, bahwa seorang laki-laki Ansor yang bernama Imron, ya, bernama Imron punya istri namanya Ummu Zaid, ya, Ummu Zaid. Nah, Ummu Zaid ini bermaksud untuk mengunjungi keluarganya, ya, ingin berkunjung ke rumah keluarganya, tapi ternyata dilarang oleh suaminya. Bahkan dikurung, ya, di rumahnya. Maka Ummu Zaid ini tanpa sepengetahuan suaminya mengutus utusan, ya, kepada keluarganya. Maka ketika itu datanglah kaum dari Ummu Zaid ini, ya, kemudian anak-anak pamannya, ya, sampai membawa Ummu Zaid ini kepada keluarganya. Maka ketika itu, ya, si Imron pun sama, dia meminta tolong kepada keluarganya, ya, anak pamannya datang, kerabatnya datang, sehingga dua belah pihak ini saling bertengkar, berantem. Maka turunlah surat Al-Hujurat ayat 9 ini. Nah, ini dua riwayat, ya, terkait dengan peristiwa sabab nuzulnya surat Al-Hujurat ini ayat ke-9, ya. Artinya tadi, ya, bahwa memang Islam itu sangat luar biasa menjaga persatuan, menjaga ukhuwah di antara kita, ya. Di ayat 10-nya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka bersaudara, ya. Maka ukhuwah yang sesungguhnya itu ukhuwah yang ketika didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi akan selalu ada kaitannya antara keimanan dengan ukhuwah, ya. Tidak akan ada ukhuwah kalau memang tidak didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ukhuwah yang sesungguhnya ketika memang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika ada dua orang yang mengaku mukmin, dua orang mengaku muslim, kemudian nggak akur, berantem, ya, kemudian
saling marah, ya, kemudian saling caci maki dan lain sebagainya, berarti ada masalah dengan keimanannya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau keimanannya itu benar, kalau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar, dia tidak mungkin bermusuhan bersama saudaranya, ya. Maka ketika dia berselisih, ketika dia bermusuhan dengan saudaranya, berarti ada masalah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tadi yang harus kita ingat bahwa ukhuwah persaudaraan yang sesungguhnya yaitu ukhuwah yang ketika kita dasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun nanti perselisihan, apapun perbedaan pendapat, ya, ketika kita berukhuwah dengan saudara kita, kalau dasarnya keimanan, insya Allah tidak akan lama permusuhannya, ya. Insya Allah kita akan cepat baikan lagi, ya, karena tadi dasarnya ukhuwah, ya. Sama seperti suku Aus, ya, suku Khazraj, ya, ketika sekian lama mereka bermusuhan, tapi setelah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah berhasil mempersaudarakan mereka, ya. Bukan berarti ya persaudaraannya itu ya mulus begitu saja, ya. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu kan tidak pernah ridho, ya, nggak pernah ridho dua kubu ini bisa bersaudara, ya. Karena memang orang-orang Yahudi ya pasti punya kepentingan, ya. Ketika dua suku ini bersaudara, ya, kompak dan lain sebagainya, ya itu akan secara ekonomi mungkin mengganggu ekonomi mereka, ya, dan lain sebagainya. Orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho, dan itu yang senantiasa diganggu oleh orang-orang Yahudi, ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa orang-orang dari suku Aus, ya, kemudian Khazraj, mereka kuat ukhuwahnya karena didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Para sahabat pun yang lain juga sama, ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan sahabatnya atau antara para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, ya, ya mereka berbeda pendapat, ya, kadang berselisih atau kadang mungkin sakit hati, ya, ketika Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada sahabatnya, tapi ternyata tidak ada jawaban dan lain sebagainya, kan muncul ya perasaan-perasaan itu. Tapi ya dasarnya itu memang persaudaraan mereka didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya luar biasa, ya. Perselisihan itu biasa, ya. Perbedaan pendapat itu biasa, tapi ketika didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tadi meskipun berbeda pendapat dia akan terus berkasih sayang karena memang yang ingin diraih tujuannya itu cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain keimanan, ya, ketakwaan pun sama, ya. Pertemanan itu, persaudaraan itu kaitannya ada dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pertemanan yang sesungguhnya tadi yang saya sampaikan tidak hanya pertemanan ketika kita bersama-sama di dunia saja, tapi bahkan pertemanan yang mampu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, ya. Orang-orang yang al-akhilla jamak dari kata khalil. Khalil itu tingkatan pertemanan yang paling dekat, ya. Jadi kalau kita kenal teman dalam bahasa Arab itu kan ada zamil, ya, ada shadiq, ada rafiq, kemudian sahib, ada khalil. Nah, ini secara makna ya berbeda, ya. Kalau zamil itu teman yang ketika dia itu mampu menutupi aib dari saudaranya, ya. Nah, itu disebut dengan zamil. Makanya di surat Al-Muzammil itu kan zamiluni, ya, selimuti aku. Nah, itulah hakikatnya teman yang sesungguhnya ketika dia mampu menutupi aib saudaranya. Kalau sekarang kita punya teman tapi malah justru sebaliknya, ada aib saudaranya itu malah diumbar, diceritakan kepada orang lain, hakikatnya yaitu bukan teman, ya. Tapi teman itu zamilah itu ketika dia mampu menutupi aib saudaranya. Atau sodik juga teman, ya, teman yang dasarnya itu ya kejujuran,
kepercayaan. Shadiq itu kan jujur ya, sehingga nanti muncul percayaan. Ketika sudah saling jujur, tidak ada yang disembunyikan dengan temannya. Nah, ini teman yang sesungguhnya ya, saling terbuka, kemudian saling jujur dalam ketaatan, kebaikan, ya nasihat dan lain sebagainya. Itu shadiq. Ada nanti rafiq ya. Kalau rafiq orang yang tingkatannya sampai mampu menemani kita ya, kita berangkat ke mana ya, dia ikut menyertai. Rafiq itu kan yang menyertai ya. Kemudian nanti ada sahib ya. Kalau sahib itu orang yang levelnya itu sudah sangat dekat ya, maka para sahabat disebut dengan sahabah, sahibun Nabi SAW ya. Kedekatannya itu sangat luar biasa, bahkan kecintaan kepada yang sifatnya itu duniawi itu mampu ditinggalkan ya. Orang yang mengikuti beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mampu meninggalkan apa yang menjadi kecintaannya berupa harta ya, keluarga dan lain sebagainya, ketika memang mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Orang-orang yang sahabat tinggal di Mekah, mereka harus rela ya, orang-orang muhajirin ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, bahkan harus meninggalkan anak istrinya ya, keluarganya atau tanah kelahirannya ya, harta kekayaannya yang ada di Mekah. Kenapa? Karena saking kedekatannya bersama Rasulullah SAW. Nah, itu dinamakan dengan sahib ya, sahib. Makanya di dalam Al-Quran biasanya pasangan kita itu kan dinamakan dengan sahib juga ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ya. Di akhirat nanti ya, semua orang itu akan lari dari akhi, dari saudaranya ya. Kemudian dari wa ummihi wa abi, ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani. Dari sahibnya sini siapa? Pasangan-pasangannya ya, dari istrinya, dari suaminya. Nah, ini secara bahasa ya, sahib. Nah, kalau Khalil itu tingkatannya ya jauh lebih luar biasa lagi ya, menjadi kekasih. Dan orang yang mendapatkan predikat Khalilullah ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Muhammad SAW sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikatnya ya, pertemanan orang kafir, sekilas kita lihat pertemanannya itu sangat luar biasa di dunia ya, tapi hakikatnya justru yang mereka itu ya saling bermusuhan ya, terlebih nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di akhirat ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi di surat Az-Zukhruf, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ya. Orang-orang yang di dunia itu dia itu berteman ya, sahabat karib, sangat dekat ya, tapi pada hari akhir nanti ba'duhum li ba'din adu ya. Mereka ya, sebagian dengan bagian yang lain itu aduun, mereka itu saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa ya. Jadi semua persaudaraan, pertemanan yang ada di dunia ini nanti di akhirat semuanya akan bermusuhan, illal muttaqin, kecuali yang memang orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, ukhuwah itu selalu ada kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan ada kaitannya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus menjadi dasar persaudaraan kita. Kita saling berkasih sayang, bersaudara dengan sesama mukmin itu dasarnya keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti ada hal-hal ya, wasilah, sarana yang bisa memperkuat ukhuwah itu ya, di antaranya ta'awun ya, di antaranya ta'awun. Nah, sebelum ke situ ya, tadi Allah Subhanahu wa taala memang yang langsung memerintahkan untuk kita menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Maka harus kita ketahui bahwa ketika kita berukhuwah pun ya, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu menjanjikan ya keutamaan fadilah yang harus bisa kita raih ketika kita berukhuwah ya. Jadi jangan hanya sekedar berteman kemudian kita tidak mampu meraih fadilah, mampu meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Fadailul ukhuwah fillah ya, ada beberapa fadilah ketika kita saling berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama, inna wujuhahum lanur ya.
orang yang berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala itu dia punya kesempatan untuk meraih fadilah Allah Subhanahu wa taala berupa wajahnya yang akan bercahaya. Ya, siapa ini? Di dalam riwayat Abu Dawud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu la unasan, ada sekelompok manusia, sekelompok orang, mahum bi anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi, mereka bukan orang-orang yang mati syahid, ya. Tapi mereka itu ternyata orang-orang yang mampu membuat para nabi, para syuhada itu cemburu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Bimakanihi minallahi ta'ala, karena kedudukan orang-orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan nabi, bukan syuhada, tapi mereka ternyata membuat para nabi dan syuhada itu cemburu karena kedudukannya yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tukhbiruna manhum?" Ya, beritahukanlah kepada kami manhum, siapakah mereka? Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun, mereka itu sekelompok orang, suatu kaum, tahabbu biruhillahi bainahum ala ghairi arham bainahum. Ya, mereka itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan meskipun ya orang yang dicintainya itu ya bukan hanya sekedar orang-orang yang punya hubungan silaturahim, ya, hubungan saudara, ya. Wala amwal yata'atunaha wallahu inna wujuhahum lanur. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mencintai itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena harta-harta yang ingin mereka dapatkan, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang wajahnya itu di hari kiamat nanti akan bercahaya. La yakhafuna idza khafan nas, ya. Mereka orang-orang yang tidak akan merasakan rasa takut, ya, di hari akhir nanti ketika manusia itu merasakan ketakutan yang sangat luar biasa, ya. Bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ya. Di surat Abasa tadi disebutkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi dan seterusnya. Saking dahsyatnya hari kiamat nanti, orang-orang yang di dunia ini termasuk orang-orang yang kita cintai, harusnya kita orang yang pertama menolong mereka, tapi justru kita malah lari kabur dari mereka. Itu menunjukkan bahwa hari akhir, hari kiamat nanti itu sangat dahsyat luar biasa. Orang-orang pasti ketakutan sangat luar biasa, tapi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan la yakhafuna idza khafan nas. Ya, mereka tidak akan merasakan rasa takut ketika orang lain itu merasakan rasa takut, wala yahzanuna idza hazinan nas. Dan mereka tidak akan pernah bersedih idza hazinan nas, ketika manusia orang lain itu merasakan kesedihan, ya. Ketika orang-orang di hari akhir nanti merasakan kesedihan, ya, karena ya balasan yang mereka dapatkan sesuai dengan amalan mereka, tapi ternyata yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merasakannya. Nah, ini fadilah keutamaan ketika kita berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan dalam diri kita, dalam hati kita, ketika kita berukhuwah itu salah satunya kita ingin mendapatkan fadilah ini, ya. Jadi satu amalan itu nilainya akan berbeda-beda, ya. Orang yang melakukan sholat berjamaah contohnya di masjid, kalau motivasinya ingin mendapatkan fadilah 27 derajat contohnya di dalam hadits, ya, akan berbeda nilainya nanti dengan orang yang tahu ilmunya, ya, tahu hadisnya. Ketika dia mau sholat berjamaah, mulai dari rumahnya, ketika dia berwudu di rumahnya, maka setiap langkah itu akan menghapuskan dosanya. Kemudian setiap langkahnya akan mampu mengangkat dirinya, ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian akan memberikan, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai amalan seseorang itu akan berbeda-beda. Nah, kita pun berukhuwah, maka tanamkan dalam hati kita, niat kita itu ingin mendapatkan keutamaan ini, ya. Kita mendapatkan cahaya yang bersinar di hari akhir nanti karena kedudukannya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, innahum maghfurud dzunub. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum maghfuru adz-dzunub, ya.
orang-orang yang berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innal muslim, sesungguhnya seorang muslim, idza laqiya akhahul muslim, jika dia itu bertemu dengan saudaranya yang muslim, fa akhadha biyadihi, kemudian dia ambil tangannya, dia bersalaman dengan saudaranya, tahatat anhuma dhunubuhuma kama tatahatal waraqu anis syajar al-yabisah, ya. Dosa-dosa itu akan berguguran sama seperti daun-daun kering yang berguguran dari pohonnya. Nah, jadi ketika kita bersalaman dengan saudara kita, ya, karena dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa ketika kita bersalaman itu akan berguguran pula, ya. Nah, ini keutamaan yang kedua, ya. Keutamaan yang kedua bahkan disebutkan bahwa dia akan diampuni, ya, dosa-dosanya walau kanat mithlu zabadil bahar, ya, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Artinya ini keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi tentunya salaman kita dengan saudara kita itu bukan hanya sekedar sikap kita saja salaman, tapi hati kita ternyata berjauhan, hati kita saling benci, hati kita punya rasa iri, tidak suka dan lain sebagainya. Tentunya salaman kita itu memang karena, ya, kita sangat mencintai saudara kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya fisik kita, bukan hanya jasad kita yang kita kumpul bersama-sama, tapi juga hati-hati kita yang memang saling mencintai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena banyak orang-orang yang duduk di satu majelis, di satu perkumpulan, ya, zahirna mereka itu saling mencintai karena Allah, tapi ternyata hati-hatinya itu enggak, ya, hati-hatinya enggak. Nah, ini yang tidak boleh ada pada diri kita, ya, selain fisik kita, jasad kita yang berkumpul, ya, di majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya, hati-hati pun sama, ya, hati kita pun sama, harus senantiasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang ketiga, innahum fi dhilli 'arsyillahi yaumal qiyamah, ya. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan berkata pada hari kiamat nanti, ainal mutahabbuna bijalali, ya. Mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, ya. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka, kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di hari tidak ada satu naungan pun kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Ya, kita bayangkan disebutkan bahwa matahari itu jaraknya akan sangat dekat, ya, panasnya luar biasa, tidak ada naungan sama sekali pada hari akhir nanti, tapi ternyata orang-orang yang al-mutahabbuna bijalalillahi subhanahu wa taala, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam riwayat yang lain, ya, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada satu naungan pun, ya, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Rajulani tahabba fillahi, ya. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi, berkumpulnya orang tersebut, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, kalaupun berpisah, ya, berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkumpulnya kita di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya, mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin, ya. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, ketika orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka
nanti akan terlihat dari sikapnya kepada saudaranya. Tadi ketika saudaranya sakit, ya butuh bantuan, ya dia pasti akan menolongnya, dia pasti akan menjenguknya. Nah, orang yang seperti ini, innahum fi jannatillah, ya, innahum fi jannatillah. Sesungguhnya mereka itu akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, waridwani, dan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridon, ya, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, auzara akhon, atau dia berkunjung kepada saudaranya fillahi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, nadahu munadin, ya, maka nanti akan dipanggil, ya, di akhirat nanti, ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, ya, sangat banyak untuk orang-orang yang ternyata ketika berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang senantiasa kita jadikan motivasi dalam diri kita ketika kita berukhuwah, ya, saling bersaudara, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Motivasi keutamaan-keutamaan yang dinyanyikan oleh Allah dan Rasulnya mudah-mudahan bisa kita raih semuanya, ya. Maka orang seperti ini tentunya orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya, di akhirat nanti, ya, dan tidak menutup kemungkinan dia pun akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa wasilah, ya, yang bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, ya. Para ulama menyebutkan ada beberapa langkah. Yang pertama ta'aruf, ya. Yang pertama ta'aruf. Ya. Ta'aruf itu saling mengenal. Nah, saling mengenal. Ini tahap awal berukhuwah. Kita harus saling mengenal terlebih dahulu, ya. Baik secara fisik, ya, jasadnya, ya, badan saudara kita seperti apa, suaranya seperti apa, ya, alamatnya, keluarganya di mana, pekerjaannya apa, ya, pendidikannya apa. Itu kalau orang yang benar-benar bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, ya, harusnya dia tahu sampai itu namanya ta'aruf, ya. Atau dari segi nafsiyahnya, ya, kejiwaannya, ya, dia harus tahu, memahami bahwa saudaranya itu punya karakter seperti apa, ya, emosinya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, ya, kemudian visi misinya itu seperti apa, ya, kecenderungannya apa. Nah, itu harus diketahui oleh saudaranya. Nah, ini namanya ta'aruf, ya, ta'aruf. Nah, kalau orang yang mampu melewati ta'aruf ini, maka besar kemungkinan dia nanti akan saling mencintai, ya. Nah, kalau kita sering kenal dengan istilah tak kenal maka tak sayang, ya, maka ta'aruf, ya, harusnya ta'aruf dulu sehingga kasih sayang itu muncul dalam hati kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua min dzakarin wa untha, ya, baik dari laki-laki ataupun perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan kalian itu syu'uban, ya, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan juga bersuku-suku, ya. Tujuannya apa? Li ta'arufu, supaya kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, ya, sesungguhnya orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Nah, ini dalil dari yang pertama, kita harus saling mengenal. Jadi salah satu hikmah Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, ya, bersuku-suku, ada yang suku Sunda, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya, ya, tujuannya itu supaya kita bisa saling mengenal, ya, saling mengenal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tafahum, ya, saling memahami. Nah, ini tingkatan yang kedua. Kalau kita sudah saling mengenal, maka harus muncul dalam diri kita itu tafahum, saling memahami. Tadi
orang yang belum kenal bagaimana karakter saudaranya akan sulit saling memahami bagaimana yang diinginkan atau apa yang diinginkan oleh saudaranya. Maka yang kedua, tafahum, saling memahami ini sangat diperlukan untuk mempererat ukhuwah kita ya sama saudara kita ya. Tafahum ya, saling memahami sesama saudara kita ya. Tadi perselisihan pendapat dan lain sebagainya, ketika kita tahu karakternya seperti apa ya, maka kita akan tetap mempertahankan ukhuwah itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam sabdanya, auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahad ya. Terkait dengan saling memahami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadaku supaya kalian itu saling merendah diri ya, saling merendah diri agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada temannya yang lain ya, dan supaya tidak seorang pun berbuat zalim kepada saudaranya yang lain. Nah, artinya kadang dalam persaudaraan itu ketika kita berbeda pendapat dengan saudara kita, kadang kita yang harus mengalah ya. Kita harus mengalah supaya apa? Supaya ukhuwah itu tetap terjaga ya, tidak menimbulkan ya perpecahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ta'awun ya. Yang ketiga, ta'awun. Ta'awun artinya saling menolong ya. Nah, ta'awun ini saling menolong. Maka ini yang harusnya senantiasa ada pada diri kita. Kalau kita ingin mempertahankan ukhuwah persaudaraan ya, maka harus ada ta'awun dalam diri kita ya. Ta'awunnya dalam bentuk apa? Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ya. Tentunya ta'awunnya kita, saling tolong menolong kita itu 'alal birri wat taqwa, dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebaliknya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan ya. Maka hati-hati, jangan kita berta'awun, saling tolong menolong itu dalam kejelekan, dalam dosa, dalam permusuhan ya. Kita ukur sekarang teman duduk kita ya. Kalau kita berkumpul dengan saudara kita ya, dengan teman kita, kira-kira teman kita itu mengajak kita kepada kebaikan ya, obrolannya itu ternyata menguatkan kita ya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin semangat ya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sebaliknya ya, ada teman yang ketika duduk itu malah nantinya jadi ghibah ya, ngomongin orang lain. Berarti ini hati-hati ya, teman-teman yang orang seperti ini yang ya tidak boleh kita dekati ya. Ya, kita tinggalkan orang tersebut kalau memang nanti justru tidak mengantarkan kita kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini ta'awun ini sangat dibutuhkan untuk kita bisa mempererat ukhuwah kita ya, ukhuwah kita. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul mu'minina ya, perumpamaan orang-orang yang beriman itu fi tawaddihim ya, dalam saling mencintai ya, kemudian wa ta'atufihim atau saling mengasihi, kemudian wa tarahimihim, saling berkasih sayang, masalul jasad ya, bagaikan satu tubuh, satu jasad, idza staka minhu udwun, kalau satu bagian anggota tubuh itu mengeluh sakit, tada asairul jasadi, maka dia akan membuat anggota tubuh yang lain pun merasakan sakit ya, bis sahari wal humma ya, dengan begadang atau nanti merasakan demam ya. Orang yang mungkin kesandung ya, kakinya yang kesandung tapi yang teriak kan mulutnya ya, matanya mengeluarkan air mata, tangannya langsung megang kakinya ya. Nah, itu perumpamaan orang-orang mukmin itu harusnya seperti itu. Ketika ada saudara kita yang sakit, saudara kita yang butuh pertolongan, harusnya kita orang yang pertama kali terpanggil untuk membantu ya, untuk membantu saudara kita. Itu perumpamaan orang yang sama-sama beriman kemudian berukhuwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Atau di dalam hadis yang lain bahwa perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana ya, dan jadilah kalian itu
orang-orang yang ikhwana, saling bersaudara, ya. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi, ya. Allah itu akan senantiasa bersama hambanya, ya, akan senantiasa menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hambanya itu fi auni, aun itu dari sama, ya, akar kata ta'awun, sama, selama hambanya itu dia menolong saudaranya yang lain. Nah, maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kalau kita ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, ya kita orang yang harus paling bersemangat untuk menolong saudara kita, ya, sehingga Allah pun akan senantiasa menolong kita. Nah, ini ta'awun ini yang harus senantiasa tadi hadir dalam diri kita, ya, saling tolong menolong, baik nanti sifatnya materi, ya, kemudian atau non materi, ya, yang jelas selama dalam bingkai ketakwaan, ya, kebaikan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Kemudian nanti yang keempat ada takaful. Takaful ini saling menanggung, ya, saling menanggung. Nah, ini ketinggian ukhuwah Islamiyah, ya. Kalau sudah level takaful itu luar biasa, ya. Kalau tadi ya saling tolong menolong, ya. Kemudian takaful ini sifatnya ya lebih tinggi lagi, ya. Contoh ada saudara kita yang tidak mampu membiayai anaknya untuk sekolah, ya, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, ya, maka kalau kita diberi keluasan rezeki, ya, kita harusnya menjadi orang yang pertama untuk tadi, ya, menanggung beban yang dipikul oleh saudaranya, ya. Kita bantu, ya, pendidikan anaknya, ya, kita bayarkan, ya, uang pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, ini pun sama, ya, orang yang seperti ini orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 hal, ya. Satu lagi nanti ada ithar, ya. Ithar itu mendahulukan saudaranya, ya, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Nah, ini 5 tahapan. Kalau semuanya ada pada diri kita, maka insya Allah ukhuwah ini akan sangat kokoh, ya, persaudaraan ini akan sangat kokoh. Jadi itu, ya, 5 hal yang akan membuat kita itu senantiasa bersaudara dengan saudara kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat makna ukhuwah itu bukan hanya sekedar teman, ya. Ukhuwah itu secara bahasa kan innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu saudara yang punya hubungan nasab, ya. Itu asal makna dari kata ikhwah, ukhuwah, ya. Saudara yang kaitannya nanti punya hubungan nasab. Maka dalam ilmu waris contohnya kan ada akhun syakik, ya, saudara kandung, atau nanti saudara seibu atau saudara seayah, ada hubungan nasab. Nah, Allah gambarkan pertemanan, persaudaraan orang-orang yang beriman itu dengan kata ikhwah. Artinya meskipun tidak punya hubungan nasab, ya, tapi kedekatan itu sangat luar biasa. Nah, ini al-ukhuwah, ya, persaudaraan yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dasarnya tadi keimanan, ketakwaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya, kita lihat bagaimana potret, ya, contoh-contoh orang-orang terdahulu, ya, para sahabat atau salafus saleh, mereka yang mempraktekkan ukhuwah ini, memberikan hak-hak untuk saudaranya. Jadi ada hukukul ukhuwah fillah, ya, ada hak-hak saudara kita yang ketika kita berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala itu kita tunaikan, ya, didapatkan oleh saudara kita, ya. Yang pertama ada al-huquq al-ammah, ya. Hukuk ammah ini hak-hak saudara kita yang sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Contoh ifsa'us salam, ya. Kita saling mengucapkan salam, ya, ketika bertemu dengan saudara kita, itu hak saudara kita, ya, ketika kita berukhuwah, ya, maka itu hak saudara kita ketika kita bertemu, ya, kita mengucapkan salam kepadanya. Yang kedua raddus salam, yang mengucapkan salam, ya. Kemudian nanti yang ketiga ada ayadatul marid,
menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Ini hak-hak mereka ya secara umum. Ada nanti mengiringi jenazah ya sesama muslim, ini hak umum secara muslim. Atau ketika diundang ya kita memenuhi undangannya ya. Kemudian ketika saudara kita bersin ya kita mendoakannya ya. Nah, ini hak-hak secara umum ya. Dan banyak hadisnya ya. Kalau di dalam Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami ya, kita sering dengar dengan hakul muslimi alal muslimi sittun ya. Hak antara satu muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6 ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kita bertemu maka kita ucapkan salam kepadanya ya. Kemudian ketika kita wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika saudara kita mengundang kita ya, mengajak kita, maka tunaikan, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, jika saudara kita minta nasihat maka berilah nasihat. Nah, ini yang ketiga mungkin jarang ya saudara kita minta nasihat gitu kan. Kadang kita saudara kita nggak minta nasihat, kita yang semangat ngasih nasihat ya. Tapi sebaliknya kalau minta nasihat itu agak berat biasanya ya. Orang itu tidak semuanya mampu menerima nasihat dari saudaranya ya. Tapi kalau ngasih nasihat biasanya paling depan ya, semangat gitu kan kalau ngasih nasihat. Tapi kalau dinasihati biasanya nggak kuat ya kupingnya itu panas gitu dikasih nasihat. Nah, ini kebanyakan orang ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu justru mengajarkan kepada kita itu harus siap menerima nasihat dan juga memberi nasihat ya. Di surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr ya. Orang-orang manusia itu semuanya ada dalam kerugian kecuali kata Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, orang yang saling tawasaw. Tawasaw itu ada kata tawaso ya, lil musyarakah, artinya ada timbal balik, saling menasehati ya, saling memberikan wasiat. Nah, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu ya bukan hanya sekedar memberi nasihat, tapi kita pun harus siap menerima nasihat dari saudara kita. Nah, ini ya. Dan memang ya caranya harus hati-hati ya ketika kita memberi nasihat kepada saudara kita. Tadi ya, kadang tidak semua orang siap menerima nasihat ya. Mungkin banyak yang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi 5 hal mulai dari ta'aruf ya, kemudian tafahum ya, dan seterusnya itu sudah hadir dalam diri mereka, nggak akan ada masalah ya. Dia sudah tahu, oh dia karakter memberi nasihatnya itu ya pasti seperti itu. Ya nggak bakal sakit hati ya. Orang yang menerima nasihat ya pasti seperti itu. Yang memberi nasihatnya pun sama, akan saling memahami bagaimana cara menasihati saudaranya ya. Nah, ini yang harus hadir. Dan tadi kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling menasehati ya dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga dalam kesabaran. Dan semuanya ini harus seimbang antara keimanan, amal soleh, kemudian saling menasehati ya. Jadi selalu ada kaitan antara saling menasehati, persaudaraan itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa idza atasa fahamidallah fasamithu ya. Ketika saudara kita bersin, maka kita doakan ya. Ketika saudara kita mengucapkan alhamdulillah ya, kita doakan. Kemudian ketika saudara kita sakit ya, kita jenguk. Ketika meninggal maka kita ikut hadir ya untuk mengurus jenazahnya. Nah, itu hak-hak secara umum ya yang harus senantiasa hadir di tengah-tengah persaudaraan kita ya. Kemudian ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak ya contoh-contoh yang lainnya ya, termasuk nanti hak-hak saudara kita yang khusus ya tentu orang-orang yang harus kita berikan haknya ketika kita saling bersaudara tadi ya, tentunya dalam ketaatan, kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak mau menerima nasihat kita ya, mengajak ketika kita mengajak kepada kebaikan, orang itu menolak, maka nggak apa-apa kita tinggalkan ya. Dalam hadis pun sama ya,
orang yang akan mendapatkan cinta Allah, ya ridha Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya orang yang saling mencintai karena Allah, tapi ketika dia itu benci kepada orang tersebut yang memang karena Allah. Ya, artinya kita punya teman dekat, tapi teman itu suka ngajak kita berbuat maksiat, ya, suka ngajak kita berbuat dosa, ya, maka kita tinggalkan orang itu, ya, kita membenci orang tersebut, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau ketika kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, jelas ya akan mendapatkan ridho Allah. Tapi sebaliknya ketika kita bermusuhan pun karena Allah Subhanahu wa taala pun sama, ya, maka kita pun akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita memusuhi orang tersebut karena dia itu tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada masalah, ya. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana sejarah, ya. Sejarah, contoh potret sejarah yang memberikan hak-hak ukhuwahnya, hak-hak persaudaraannya, ya. Dalam hal at-takaful warahmah, saling menanggung, saling berkasih sayang. Di sini disebutkan bahwa Muhammad bin Ishaq, beliau mengatakan kana unasun bil Madinah, ya. Manusia, orang-orang di Madinah ketika itu ya'isuna, mereka mampu hidup, punya ma'isyah, ya, punya penghidupan, wala yadruna min aina ya'isun, ya. Padahal mereka itu tidak tahu, ya, punya makanan, ada makanan, ya, yang ada di depan rumahnya, makanan ini dari mana, dari siapa, mereka nggak tahu, ya. Di sini disebutkan unas, artinya manusia, ya, ya'isuna, mereka mampu bertahan hidup, tapi mereka tidak tahu, ya, kalau punya makanan, kemudian nanti ada rizki barang dan lain sebagainya, ini dari mana. Waman yu'tihim, ya, siapa yang memberikan mereka makanan itu mereka nggak tahu, ya. Falamma mata Zainul Abidin ibnil Husain radhiyallahu anhuma, tapi setelah meninggalnya Zainal Abidin, ya, anaknya Husain radhiyallahu anhuma, ya, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqadu dzalik, ya, orang-orang Madinah ketika itu kehilangan, ya, penghidupannya. Dari situ baru fa'arafu, mereka itu tahu annahu huwallazi kana ya'tihim bil lail bima ya'tihim bihi, ya, ternyata selama ini yang datang memberikan makanan, ya, malam hari ditaruh di depan rumahnya itu ternyata Zainul Abidin, ya. Artinya potret bagaimana takaful, kasih sayangnya seorang cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saudaranya sesama mukmin, ya, sesama Muslim. Beliau mampu menanggung penghidupan saudaranya tanpa harus diketahui oleh saudaranya, ya. Ini kan tingkatannya luar biasa, ya. Orang-orang sekarang mungkin banyak yang dermawan, banyak yang ngasih sesuatu, ya, tapi kadang kan harus dilihat juga oleh orang lain, ya. Ya, kita lihat banyak, ya, konten-konten, ya, ada orang pengemis, orang yang membutuhkan, ya, dikasih uang, kasih makanan, tapi sambil, ya, bawa kamera, ya, sambil bawa HP, ya. Tapi kalau Zainul Abidin, ya, Ibnul Husain radhiyallahu anhu luar biasa, ya. Beliau tiap malam memberikan makanan untuk orang-orang Madinah ketika itu, ya, mereka semua tidak ada yang tahu. Taunya itu kapan? Ketika Zainal Abidin telah wafat, telah meninggal, ya, tidak ada lagi makanan yang diantarkan kepada mereka. Mereka tahu, oh, selama ini ternyata yang memberi makan itu yaitu Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, ya. Ini luar biasa, ya, luar biasa potret bagaimana seorang cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu takaful, mampu menanggung penghidupan dari saudaranya. Nah, itu salah satu potret. Kemudian berikutnya kita kenal dengan Imam Laits, ya, Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad pun sama, ya, dzagullah sanawiyah tazidu ala sab'ina alf dinar, ya. Penghasilan beliau itu setiap tahunnya itu lebih dari 70.000 dinar, ya. Kalau satu dinarnya berapa sekarang, Bu? Satu dinar berapa? 2 juta atau berapa? Ya. Nah, ini penghasilan setahunnya itu 70.000 dinar, ya. Tapi para ulama mengatakan bahwa Laits bin Sa'ad ini orang yang tidak pernah terkena wajib zakat, ya. Nah, kalau zakat itu kan ada nisabnya, ya,
nanti kalau emas berapa gram, kemudian nanti haulnya kalau sudah 1 tahun baru keluarkan zakatnya. Nah, penghasilan yang tiap tahunnya itu 70.000 dinar ya Imam Laits ini, tapi ternyata beliau itu belum pernah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena hartanya itu habis dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau ini orang yang sering membantu Imam Malik ya. Imam Malik imam mazhab yang sangat luar biasa ya. Meskipun kadang berselisihnya pun luar biasa ya. Imam Malik dan Imam Laits itu luar biasa. Bahkan Imam Malik itu disebutkan oleh Imam Laits ya. Beliau itu ya ada 20 permasalahan, kalau tidak salah 20 permasalahan mukhalifah lis sunnah ya, yang menyelisihi sunnahnya Nabi SAW. Itu perkataan beliau kepada Imam Malik ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya bagaimana dua orang yang saling berbeda pendapat itu ketika mereka saling mengirim surat itu luar biasa, suratnya itu sangat indah ya, diawali dengan doa-doa yang sangat indah, diakhiri juga dengan doa-doa yang sangat indah ya. Terlebih Imam Laits ini dari segi harta beliau punya ya keluasan rizki harta. Imam Malik pernah ketika mau menikahkan anaknya ya, minta sesuatu ya untuk mewarnai apa kain atau apa gitu kan, dikirimkannya sampai puluhan unta ya. Bahkan disebutkan sampai sisanya itu ya dijual ya, kemudian uangnya itu sangat luar biasa banyak ya. Itu kedermawanan Laits bin Sa'ad ya. Kemudian tadi ya yang jumlahnya 70.000 dinar wa yatasaddaqu biha kullaha ya. Beliau sedekahkan seluruh hartanya itu hatta qalu innahu lam tajib alaihi zakat ya. Lam tajib alaihi zakatun qat ya. Nggak pernah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tadi karena hartanya itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung ya saudara-saudaranya ya, Imam Malik atau para ulama-ulama yang lainnya. Itu terkenal sangat luar biasa dan dermawannya Imam Laits ya, padahal bukan harta yang sedikit ya. 70.000 dinar dalam setahun ternyata beliau semuanya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh ithar ya, contoh yang lainnya contoh ithar, bagaimana itharnya para sahabat ya, mementingkan mendahulukan saudaranya ya. Disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali ya dalam Ihya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberi ya kepala kambing ya, kemudian disebutkan bahwa ya saudaranya itu lebih membutuhkan ya, maka dia utus orang untuk memberikan. Artinya dia pun punya kebutuhan, tapi ternyata dia dahulukan saudaranya. Atau ithar yang sering kita kenal ya, ketika perang Yarmuk kalau tidak salah ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa seorang sahabat ya sangat kehausan luar biasa ya. Ketika dia punya air minum, kemudian dia mau minum ya, kemudian terdengar suara dari saudaranya, dari sahabat yang lain ya, dengan yang meringkih kesakitan ya, maka dia memberikan isyarat apa? Coba berikan kepada orang tersebut ya, siapa tahu lebih butuh minuman tersebut. Kemudian datang kepada orang tersebut ya, terdengar suara yang lain pun sama ya, meringkih kesakitan ya. Kemudian orang yang tadi yang kedua pun sama ya, mendahulukan saudaranya ya, air minumnya itu coba berikan kepada saudaranya tersebut ya, sampai nanti muter kepada orang yang pertama ya, orang yang pertama meninggal, orang yang kedua ternyata meninggal ya, kemudian orang yang berikutnya pun sama ya, sampai mereka itu meninggal. Artinya walam yusrabu ahadul ma ya, salah seorang dari antara mereka itu nggak ada yang minum akhirnya. Nah ini iftarnya itu sampai levelnya level seperti itu ya. Kalau kita mengatakan itu nggak dosa, nggak bunuh diri atau gimana gitu kan, ada minuman, coba kalau minum mungkin bisa selamat gitu kan ya, karena mungkin level iftarnya kita ya berbeda dengan iftarnya para sahabat ya. Para sahabat itu sampai seperti itu ya, tingkatan level mendahulukan saudaranya itu ya, butuh untuk minum ketika kesakitan setelah berperang ya dan lain sebagainya.
dia saudaranya didahulukan ya, meskipun ya tadi ya bahkan sampai dia itu harus meninggal ya. Itu salah satu potret ya, contoh bagaimana orang-orang terdahulu dalam berta'awun ya, saling menolong, saling membantu, baik sifatnya harta atau nasihat dan lain sebagainya kepada saudaranya, sehingga ukhuwahnya itu sangat luar biasa, tetap terjaga ya. Begitupun para sahabat yang lain ya, masih banyak sahabat-sahabat yang lain, contohnya Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu pun sama. Beliau menyedekahkan atau mengeluarkan, menginfakkan hartanya itu, seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kebutuhan perang ya. Kenapa? Karena tadi ya memang tingkatannya itu sangat luar biasa, untuk kepentingan saudaranya yang lain ya beliau keluarkan seluruh hartanya. Ya, maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya kita semua untuk menjaga ukhuwah ini ya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi ya kita bisa mendapatkan ridho, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya tadi ya bisa kita bertakaful, ta'awun ya, sifatnya duniawi atau sifatnya ukhrawi ya, bebas ya. Sifatnya duniawi mungkin harta kita ya kita berikan kepada orang lain, muslim ataupun non muslim ya, tidak jadi masalah. Artinya ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita itu tidak terbatas kepada persaudaraan kita sesama mukmin, sesama muslim saja ya. Di dunia ini ya muamalah kita kepada orang-orang yang non muslim pun, orang-orang kafir ya, itu diatur juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelembutan kepada hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeratkan ukhuwah yang ada pada kita semua, khususnya orang-orang yang hadir di majelis ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.